Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Novi Ramadhani dengan NPM 208320210. Saya akan mengerjakan tugas praktikum statistik 2 mengenai regresi linear berganda. Langsung saja, berikut data yang ada di Excel akan saya pindahkan ke SPSS. Yang pertama ada variabel X, yaitu etos kerja. Lalu pengembangan SDM, lalu ada kompetensi, asal, efisiensi, motivasi, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Lalu ubah dulu jadi scale, lalu kita ke data view, langsung saja kita copy data yang ada di Excel. Ini bisa menggunakan nilai total atau nilai rata-rata, tetapi saya hanya menggunakan nilai total saja. Ada 123 responden. Lalu ke pengembangan SDM, ke kompetensi, aktualisasi, lalu ke motivasi, lalu kepuasan kerja, dan terakhir ada prestasi kerja. Pastikan sudah 103 responden. Sudah, lalu kita ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Untuk kolom dependen, saya masukkan variabel Y, yaitu prestasi kerja. Lalu yang di independen tuh variabel X dari etos kerja sampai kepuasan kerja. Selanjutnya ke statistik, lalu tentang collinearity
teoritis. Tujuannya untuk melihat pengujian kolineritas. Lalu continue, look ke plots, variabel Y ini masukkan ke dan untuk yang X lalu centang histogram dan normal probability plot. Selanjutnya ke continue. Nah, untuk mengetahui kolmograf Smirnov-nya, ke menu save, lalu yang di kotak residual itu centang standardized, lalu continue. Lalu oke. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, tadi ke analyze, lalu ke parametrik, lalu ke legasi dialog, ke one sample KS, itu untuk mencari kolmograf Smirnov tadi. Lalu yang unstandardizer ini pindahkan ke sini. Lalu klik OK. Nah, muncullah kolmograf Smirnov-nya. Lalu sudah selesai, saya akan menginterpretasikan hasilnya. Asumsi model regresi linear berganda. Berdasarkan olahan data yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis linear berganda ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Nah, tabel ini didapatkan dari ini, dari koefisien ini. Ini dari sini, copy ke sini. Lalu untuk menginterpretasinya, sama saja berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disusun model penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah B3 X3 tambah beta 4 X4 tambah beta 5 X5 tambah beta 6 X6. Maka Y sama dengan 1,217 itu dapat dari sini, lalu ditambah 0,121 X1 dari sini, dari unstandardizer etos kerja, lalu 0 tambah 0,117 X2 dari sini umum SDM, lalu ini ini dikurang, ditambah 0,461 X3 tambah 0,137 X4 tambah 0,449 X5 tambah 0,14 X6. Ini didapatkan dari sini. Lalu dilihat dari persamaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama diketahui
ketika etos kerja atau X1, pengembang SDM atau X2, kompetensi atau X3, self-efisiensi atau X4, motivasi atau X5, kepuasan kerja atau X6 tidak mengalami perubahan, maka nilai dari prestasi kerja adalah sebesar 1,217 satuan tertentu. Itu dari sini. Selanjutnya, ketika etos kerja atau X1 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,121 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. 0,31 itu dapat dari sini. Selanjutnya juga sama, ketika pengembangan SDM atau S2 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,117 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Dan selanjutnya, ketika kompetensi X3 atau S3 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi sebesar 0,461 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika self-efisiensi atau S4 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,137 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika motivasi atau S5 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,449 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Nah, untuk yang terakhir, kepuasan kerja ketika kepuasan kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,178 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, determinasi lihat seberapa besar etos kerja untuk dapat mengetahui besaran dispensasi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Nah, tabel ini didapatkan dari ini. Ini yang sudah saya pindahkan ke sini. Berdasarkan pada tabel 2 diketahui bahwa nilai R-square adalah 0,485 atau sama dengan 48,5%, artinya bahwa etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan prestasi kerja adalah sebesar 48,5%, sisanya 51,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Selanjutnya ke pengujian hipotesis. Misalkan pengolahan data dilakukan, maka berikut ini jelaskan hubungan pengujian atas hipotesis penelitian sebagai berikut. Uji
Ini untuk melihat tingkat signifikasi dan keberhasilan fit atau tidak. Hasil uji model dapat dilihat. Uji model lakukan untuk melihat tingkat signifikansi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, sertifikasi, motivasi, dan kepuasan kerja, fit atau tidak. Hasil uji model dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini tabel ANOVA. Ini dapat dari sini. Jadi pada pengujian ini, bandingkan nilai F hitung dengan F tabel untuk mengetahui nilai F tabel terlebih dahulu. Untuk misalnya nilai derajat bebas atau degree of freedom, pembilang atau DF1 dan derajat bebas penyebab atau DF2. Untuk menentukan DF1 maka dapat digunakan rumus K kurang 1 di mana K ada jumlah variabel bebas tambah dengan variabel terikat. Sehingga dapat ditentukan misalnya DF1 adalah 7. Dikurang 1 sama dengan 6. Nih. Selanjutnya untuk menentukan nilai DF2 dapat digunakan rumus N kurang K di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat sehingga dapat tentukan misalnya nilai DF2 adalah 23 kurang 7 sama dengan 116. Nah, ini. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%, dengan penelitian metode sisi dapat ditentukan bahwa nilai F tabel adalah sebesar 2,180. Itu didapatkan dari sini. F tabel. Dapat di sini. Selanjutnya, berdasarkan pada hasil tabel 3 dan nilai F tabel dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel di mana nilai F hitung adalah sebesar 18,205. Nih, 18,205. Nih, 18,205. Lebih besar daripada F tabel sebesar 2,180. Dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit. Selanjutnya, pengujian secara rasio membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel.
Pengujian secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel, terlebih dahulu ditentukan besaran nilai derajat bebas atau degree of freedom dari penelitian ini berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat apa sebesar 2% dengan penelitian metode diskusi. Maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N kurang K kurang 1, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas pada penelitian ini. Berdasarkan jumlah data pada penelitian ini sebanyak 123 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini adalah 123 dikurang 6 dikurang 1, maka 116 dengan jumlah derajat bebas sebesar 116, maka dapat ditentukan besaran nilai T-tabel adalah sebesar 1,980. Itu didapat dari sini. Nah, dapat dari sini. 980. Selanjutnya, berdasarkan ini tabel ini dapat dari koefisien yang tadi juga sama. Nah, ini dapat dari sini. Misalkan pada tabel 4, maka pengujian putus secara parsial dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai T itu sebesar 1,315 jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 1,315 lebih kecil dari 1980 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,191 lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, pengaruh pengembang SDM terhadap prestasi kerja. Ketahui bahwa variabel pengembang SDM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,199 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa variabel kompetensi memiliki nilai T hitung sebesar 3,387. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 3,387 lebih besar dari 1,980 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan dengan alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, pengaruh self-evaluasi terhadap prestasi kerja. Tapi bahwa variabel self-evaluasi memiliki signifikansi sebesar 0,284 dengan nilai alfa penelitian 0,05, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hitung lebih besar dibandingkan dengan alfa sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa self-evaluasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa variabel motivasi memiliki nilai T hitung sebesar 4,166. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, dihasilkan bahwa 4,166 lebih besar dari 1,980 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Selanjutnya yang terakhir, pengaruh
kepuasan kerja terhadap prestasi kerja, diketahui bahwa variabel kepuasan kerja memiliki signifikansi sebesar 0,181 dengan nilai alfa sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi itu lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Dan akan dibahas terakhir hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 lebih besar dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.